sedikit perbedaan strategi yang akan dibawa dari tim EVOS. Di sisi ini Arlott juga sebenarnya menurutku masih fleksibel sih, cuman lebih sering di area XP ya. Siapa? Kalau Arlott. Mostly di area XP. Menurut aku dia adalah hero yang sangat power di EXP. Ya. Jadi mungkin prediksi aku sekitar 90% Arlott akan ada di EXP. Karena dia sustain banget, tapi dia bisa memberikan damage juga gitu. Dia butuh skill escape-nya juga. Ya. Walaupun dia punya daze, anti sisinya itu, tapi dia butuh skill escape. Betul. Atau mungkin dia butuh buat inisiator. Jadi tergantung, flickernya itu digunakan untuk apa. Ya. Depending. Kadita, wah. Nah ini yang tadi Ini aku nih, bilang. yang seru nih, Kaditanya terbuka. Bakal ada di tangan dari seorang Dream seharusnya. Yang pastinya akan memberikan efek kejutan untuk para pemain dari tim Onyx. Digi juga menjadi pilihan berikutnya, nggak mau adanya gangguan dengan time bomb ataupun time journey ataupun reverse time. 3 resource skill dari seorang Digi yang memang ini merepotkan untuk siapa aja. Terutama dengan adanya efek crowd control nantinya. Dan bahkan aku sempat berbicara kepada seorang Mirko, Apa tuh? caster dari English Dash. Dia adalah pemain Melissa kan. Ya. Mirko, just in case banyak sisi dan tidak ada Digi, apakah masih worth it Melissa pakai Purify? Dia bilang jangan, tetap pakai Inspire. Mau tidak mau, dia harus bisa jaga posisi. Jadi itu yang menjadi pertanyaan aku. Karena aku bawa player Melissa, aku nggak bisa. Aku juga nggak bisa. Aku nggak bisa pakai Melissa. Iya. That's why aku bertanya gitu loh. Karena beberapa hero kan kayak misalnya aku pakai Cloud bisa, aku pakai Brody bisa, itu kayak kita masih adjustable. Mau kita pakai Flicker kah, mau kita pakai Purify kah, atau mau pakai Vengeance sedikit pun sprint segala macam, itu masih adjustable. Tapi kayak untuk Melissa dan One nih, case-nya berbeda, special case. Dari segi resource yang mereka miliki juga ya, mungkin ketika mereka bisa memberikan damage dari range yang jauh, lebih baik untuk bisa mengamankan posisinya aja dan mengganti lebih ke arah ofensif gitu, lebih ke arah inspire. Jadi damage-nya bakal lebih maksimal dibandingkan dengan menggunakan Purify. Betul. Dan Masya jadi pilihan berikutnya juga. Beatrix dan Kari respect penuh langsung menuju ke arah seorang Brans 2 gold laner. Bahkan 3 kalau misalnya kita gabungkan dengan first phase-nya di mana adanya seorang Cloud. Ini mengeliminasi banyak banget kemungkinan, tapi masih ada Brody yang terbuka. Yang aku takutkan, kalau dia ambil Cloud, kemungkinan ada Kaja. Mungkin Cloud-nya di last pick gak sih? Cloud-nya udah di ban. Oh iya, kalau di Tinggal ban. Brody. Brody. Ya. Sorry, aku mikir tadi Cloud-nya gak di ban. Tapi kalau Brody menurut Bang Oji gimana? Sebenarnya Brody itu oke. Laningnya juga cukup kuat, clear-nya lah. Iya, walaupun kalah laning phase mungkin sama Melissa. Cuma sekarang problemnya adalah kalau misalnya Brody di-pick, ini Varsha udah jadi jawaban. Walaupun Brody sendiri itu adalah jawaban untuk seorang Fredrik. Oke. Jadi menjadi sebuah dinamika juga untuk para pemain EVOS ya. That's why draft pick itu sangat penting. Iya, tapi sebenarnya masih ada Leslie juga ya, bisa menjadi cadangan menurutku karena range-nya jauh, damage-nya juga nge-burst. Aku enggak sih, kayaknya Leslie enggak, karena Leslie ini sangat minim dari skill escape mechanism. Oke. Mereka punya Varsha, laning phase-nya berat di early, butuh late game banget. Cuma balik lagi Devin, ini MPL. Gak ada yang tidak mungkin. Apapun bisa terjadi karena gak ada yang gak mungkin, salah gue. Biasanya mereka bisa ngeliat dari berbagai sisi. Seperti saat sekarang Ruby menjadi pilihan ditambah dengan adanya Yuzong. Ruby yang akan diletakkan di area roamer nantinya. Iya. Untuk bisa mengecek segala informasi dan lebih mungkin nantinya memberikan efek crowd control ke arah para pemain dari EVOS. Menahan setidaknya dengan adanya I'm Offended dan Don't Run Wolf King. Salah ya? Beda. Salah. Nah ini dia, Salah. Brans. Benar-benar menjadi orang yang sangat penting hingga last pick for Brans. Dengan metode seperti ini, mungkin Brody bisa menjadi jawaban. Karena mereka punya banyak banget cover di depan sana. Tapi apakah Brody akan menjadi pilihan atau bahkan Clean bisa menjadi jawaban? Clean. Kalau aku daripada Leslie mending Clean. Dan ternyata lapu-lapu. Oke, berarti informasi yang saya dapat, Brans ini beberapa belakangan selalu menggunakan
Valentina di God lane. Oke, oh iya, bisa. Informasi yang valid saya dapatkan dan ternyata Brans menggunakannya kali ini di dalam MPL Arena. Mid lane-nya siapa? Mid lane-nya karena Kadita. Oh, oke. Kalau begitu. Arlotnya bisa di jungle. Iya, bisa digeser-geser. Dan ini dia, kita akan langsung masuk ke dalam game yang kedua, game penentuan juga. Apakah dari tim Onyx akan lagi-lagi mengamankan posisi mereka di nomor 1 atau EVOS bisa membalaskan setidaknya dendam mereka di leg yang pertama. EVOS kali ini memiliki nyawa terakhir untuk membawa ke game yang ketiga atau bahkan Onyx yang akan mencekal mereka, memupuskan harapan untuk menuju ke arah mereka. MPL Arena, mana tepuk tangannya? Let's go, got the land Altam. Let's go, dan ternyata Grok Jungler Bang Wazi. Grok Jungler ternyata ya. Oke, fleksibel lagi dari para pemain EVOS kali ini akan membawa sebuah strategi yang baru juga dengan adanya Grok di sisi jungler. Dari segi damage di early ya, terutama mungkin ini bisa menjadi salah satu hal yang diuntungkan atau diunggulkan oleh para pemain EVOS. Tapi ingat juga bagaimana nantinya di area mid lane-nya. Dengan adanya seorang Sans, dengan area yang besar juga, damage yang begitu besar, dia harus berhati-hati akan keberadaan dari seorang Dreams. Karena EVOS Legends nih bakal main lebih ke arah surprise dan juga pick off on dan Dreams. Oke, bakal coba dipaksa, first blood didapatkan, bahkan hampir saja purple buff-nya hilang. Tapi di sisi sebaliknya, first blood yang sangat mahal didapatkan oleh seorang Keyboy. Itu dia, Keyboy yang dapatin. Jadi goldnya mungkin untuk Keyboy. Dan seorang Romer mendapatkan gold sebesar itu. Lumayan. Lezat dan bergigi. Lumayan pastinya, apalagi menurut aku Ruby adalah salah satu hero yang memang butuh namanya itemization. Dia butuh banget yang namanya sebuah spell fam supaya nantinya ketika dia bertemu dengan para pemain lainnya atau ketika melakukan teamfight seperti saat ini dia bisa menambahkan dari segi HP flicker dibuka, tapi Kairi di sisi lain dia bisa ngedapetin satu eliminasi karena ada terjadi mirroring yang dilakukan oleh kedua tim. 3 pemain di area top lane dari EVOS dan 3 pemain dari tim Onyx di bagian bottom lane. Alright, dan bahkan di sisi sebaliknya Brans melakukan sebuah pressure. Ini sering terjadi di kubu Brans. Kenapa aku bilang sering terjadi? Sering terjadi ketika Brans bertemu dengan Kadera. Yes, Brans tahu rasanya di pressure dengan adanya seorang Valentina di arah gold lane. Dan itu yang sedang dirasakan oleh seorang cewek, Calvin Winata. Nampaknya berada di pressure yang sangat-sangat berat, tapi perbandingannya adalah gimana caranya dengan keunggulan di arc gold lane, strong lane dari EVOS Legends, mereka memanfaatkan tidak ada hilangnya satu buah turtle dan bahkan retribution kembali di tangan dari seorang Kairi. Kairi! Again and again, power of retribution dari Onyx belum bisa dipatahkan oleh seorang Tas. Wow, 4 kali berturut-turut ya kalau kita hitung dari game sebelumnya. Dan kali ini Kairi juga bakal coba untuk langsung mengamankan ke area purple buff-nya. Menjadi keuntungan yang bertubi-tubi, dan buat kalian yang pengen dapetin keuntungan ada diskon 20% buat kalian dengan minimal pembelian 2 tiket dan maksimal 4 tiket. Ingat ya, ini hari Sabtu MPLD, bahkan Batrify Gaming yang gagal psycho di arah bottom lane. Tidak mampu bertahan lebih lama lagi, harus hilang dengan sangat cepat, dimakan dengan instan oleh pasukan dari Onyx. Dilumat, dilelehkan. Ingat hari Sabtu bingung mau kemana, langsung aja MPLD bareng sama kesayangan kalian. Dan bahkan di depan sana ada satu wajah dikeluarkan oleh terhadap seorang Keyboy. Menjadi pilihan, mau tidak mau, sulit untuk mendapatkan cewek, sulit mendapatkan seorang Farsha, Sans. Mau tidak mau yang ada di depan mata mereka harus lumat untuk mendapatkan satu buah point kill. Tapi itu banyak banget resource yang harus dikorbankan ya, hanya untuk menumbangkan seorang Keyboy, tapi nggak masalah. Akan memberikan beberapa space untuk para pemain EVOS Legends dalam beberapa detik ke depan. Di sisi lain juga cewek yang masih memberikan pressure yang sama karena seorang Brans dengan range yang cukup luas. Sama-sama harus berhati-hati dengan keadaan seperti ini, begitu juga ketika Kairinya dan juga Keyboy mungkin saja bisa memberikan sebuah surprising ke arah seorang Brans diusir. Dan fokus dari para pemain Onyx untuk saat ini adalah ke arah gold kit plating turret. Platingan yang mahal banget untuk seorang cewek. Bahkan di sisi sebaliknya, cewek tidak akan melepaskan laningnya, akan coba di freeze kah? Atau bakal coba di clear dengan sangat cepat. Karena dengan clear yang sangat cepat, ini membuat cewek bisa membantu pergerakan di arah turtle yang selanjutnya, Nevin. Ya, turtle akan muncul dalam beberapa waktu lagi. Begitu juga dari seorang Sans yang seharusnya akan berkunjung ke area turtle.
melakukan setup juga supaya area yang dikuasai oleh para pemain Onyx bisa lebih luas lagi. Lihat gak tadi map awareness-nya Suns? Itu kalau dia lurus aja. Dia geser ya kiri. Kelar itu hidupnya. Kelar itu langsung Petrify Gaming. Tapi di sisi sebaliknya, lihat ada Hijumi mencoba untuk membuka positioning para pasukan dari Oni. Ada Franz yang mencoba untuk melakukan comeback, tapi ternyata masih Retribution di tangan dari seorang Kairi. Tas tak berdaya kali ini, bahkan Sakaraton bau Tas tidak bisa diselamatkan. Beras bahkan menjadi sebuah target utama dari seorang Butas. Hilang ditelan Boots dan bahkan cewek membuat Tas terperangkap. Gak bisa pulang, maunya digoyang. Kali ini Tas di arah top lane, dia harus merelakan nyawanya. Dan King 3 untuk 3. Miko, Ranger Mas, dan Cahyo masih vote for EVOS Legends, tapi Trips digagalkan untuk Rafael. Tidak bisa menyelam ke dalam lautan dari pantai selatan. Wah, masih berhasil selamat sejauh ini untuk seorang Dreams bisa melakukan recall. Tapi lihat invasi yang dilakukan oleh para pemain Onyx menuju ke area orange buff. Membuat suatu kerugian nantinya bagi seorang Tas. Ya memang bisa dibilang cukup tidak berdaya. Tas tribute to Cornet. Kali ini tapi di arah top lane. Oh, cewek outplay gaming. Double kill didapatkan. Membuat pasukan dari EVOS Legends mereka harus kehilangan 2 playernya. Keyboy kembali berulah. Jangan lupa stiker. Jangan lupa stiker. Dan ini dia dari segi emblemnya ya. Masih terlihat juga bagaimana Demon Slayer bakal menjadi prioritas untuk kedua jungler. Dan ya basic sih sebenarnya kayak Mystery Shop yang diamankan oleh seorang Brass juga. Karena dia tahu dari sisi gold lane dia membutuhkan item yang cukup maksimal juga supaya bisa imbang dengan adanya seorang cewek. Tapi lihat Boots mencoba untuk melakukan sedikit pemotongan dari belakang. I'm Venom Blacker! Wajah dari Tas mencoba untuk meredam semua teamfight yang terjadi. Tapi EVOS Legends mereka harus mengakui damage terlalu besar dari seorang Suns tidak bisa dibendung kembali. Dan akhirnya Kairi ini mencoba di all out. Psychos flicker ke arah depan. Flicker yang sedikit sia-sia. Flicker for nothing. Para EVOS Legends mereka mulai harus meredam. 2 keuntungan point kill udah cukup mahal menurut aku. Di saat EVOS Legends tertinggal 5.000 gold. Mereka bisa all in terhadap satu bot turtle. Mereka memiliki kesempatan untuk melakukan adu retribution. Dan kali ini mampukah mereka mendapatkannya? Mampukah mereka mematahkan perfect turtle for Kairi? Mampukah Tas memenangkan retribution atas seorang Kairi? Iya, Kairi. Dia tahu ada 5 pemain di sana, tapi pergerakannya masih cukup berani, bahkan membuat dari seorang Keyboy yang kali bakal menjadi target utama. Federation dibuka juga oleh para pemain dari tim Onyx, menghilangkan beberapa pemain, dan Turtle masih bisa diamankan oleh seorang Kairi. Kairi! Again and again, the power of retribution. Kairi, king of retribution di EPL Indonesia season yang ke-11. Mematahkan Tas, berhasil perfect turtle untuk di game yang kedua. Bahkan lihat, Tas tak berdaya. What just with retribution yang gak mampu membalikan Kairi. Di sisi sebaliknya, Apres One, Kairi masih mau lebih. Udah ada Dreams tiba-tiba menuju ke arah belakang. Saja gagal. Sayang sekali. Dreams gagal menenggelamkan sang burung ke dasar laut. Malah di sisi sebaliknya mereka berhasil mendapatkan keuntungan lebih 9.200 gold. Tukang sampai kejemur god. Oh my god. Wow, ini lumayan berat sih untuk seorang Dreams ya. Dimana item yang dibuat menuju ke arah sebuah Genius One berfokus ke area damage, tapi dengan perbedaan sampai ke arah 3.000 kalau kita bandingkan dengan Suns yang sama-sama bisa memberikan magical damage. Ini masih jauh banget. Dan juga gold difference yes, di menit ke-8, 9.000 perbedaan gold. Entah apa yang harus dilakukan oleh EVOS Legends karena kali ini mereka dalam bahaya yang besar. Tas dan juga Brans yang kali ini lagi-lagi diusir sampai harus kembali ke area base mereka. Wow. 9.400 gold itu bukan hal yang baik untuk dilakukan Cortez. Tas harus menuju ke arah belakang. Wajah dikeluarkan for nothing. Tas menuju ke arah belakang pasukan dari EVOS Legends. Gak boleh memaksa team fight. 10.000 gold. Ingat, gold difference mereka berada di 10.000 di menit yang ke-8. Mereka mau tempur. Itu hanya bisa menimbulkan bencana untuk mereka sendiri. Lihat attack speed dari seorang cewek juga udah gak main-main kali ini. Fokus ke arah objektif dan juga ke arah eliminasi bisa dilakukan oleh para pemain Onyx. Kairi bahkan lagi-lagi menginvasi seluruh sisi dari para pemain EVOS Legends. Memperkaya lagi tim Onyx di game kali ini. Dan juga masih mencari pastinya pergerakan dari seorang Dreams yang nanti harusnya bisa dikombo dengan para pemain EVOS Legends lainnya. Terutama dengan adanya Brans damage yang diharapkan oleh tim EVOS. Oke. 3 turtle kalah, perfect turtle di game kedua. Tapi ingat, masih ada Lord,
Mampukah Tas melakukan kontes di Lord yang pertama ini? Karena ingat, EVOS Legends memiliki Tas, posisi kedua Retribution. Onyx ini dia memiliki posisi pertama di Retribution. Para penjinak Lord kali ini nampaknya tidak akan beradu. Tidak ada para penjinak Lord. Tidak ada. Kairi giliran gak ada. Ini retrinya gagal. Giliran gak ada lawannya ya. Giliran gak ada lawan, cewek dapet. Tapi balik lagi ya kalau kita ngomongin ke arah itemizations-nya, dimana Melissa nih terutama Golden Staff, DHS dan juga Corrosion sangat cukup. Dan udah ada satu Legend Sword bahkan yang menambahkan lagi nanti dari segi damage-nya. Meanwhile untuk seorang Brass ini masih butuh banget penetrasi nampaknya untuk bisa memberikan damage yang maksimal. Hijume juga udah membawa sebenarnya beberapa item yang lebih ke arah defensif kalau aku bisa lihat. Yang ini ngebuat dari EVOS Legends bisa dibilang minim akan damage sih. Dia minim banget untuk bisa setidaknya menculik satu pemain dari para pemain Onyx. Oh, dan Boots terdeteksi Watchers kakal. Watchers for nothing. Watchers telah terlihat untuk pasukan EVOS Legends di top lane. Mereka butuh barrier untuk bisa menyelamatkan base turret mereka. Menuju ke arah base turretnya, fokus tapi Butters tidak akan membuka terlebih dahulu. Dia pengen mendapatkan satu bot fight, fight entry depan. Ada Kyrie, flicker ke arah belakang, hijau still survive, tapi ternyata mereka mengorbankan Tas yang tidak memiliki lagi Watchers for defensive. Psychos tiba-tiba langsung ke arah belakang, Sandwich Gaming yang gagal. Psychos malah terkena damage yang sangat besar dari seorang cewek. Free hit from cewek, dua hilang. Ini akan menjadi base yang terbuka karena di arah bottom lane tidak ada lagi pengawalan dan tidak ada lagi sebuah high ground defensive. Saat membalikan keadaan, Asta Bubble didapatkan lepaskan dari Oni. Ini bencana! EVOS Legends! Benar-benar mereka diacak-acak kandangnya. Benar-benar mereka dipatahkan harapannya untuk menuju ke arah berbracket oleh pasukan Oni. Dan mereka bahkan harus kehilangan seorang Psychos. Mereka harus kehilangan Tas juga, Nevin. Oh, 3 pemain dari EVOS Legends nampaknya cukup berat untuk bisa menahan pergerakan dari tim Onyx. Apalagi sebentar lagi wave minion selanjutnya sudah mulai hadir. Super minion yang dibawa oleh para pemain Onyx. Tapi lihat, mereka cukup bersabar kali ini. Mereka tahu perbedaan 15.000 gold bakalan menjadi hal yang mudah. Feather Aspect 2 tetesan mampu membuat Brands lagi-lagi harus kembali ke area base-nya. Onyx, sang top klasemen, penjaga upper bracket, benar-benar gak ada kasih sedikit pun nafas ke arah EVOS Legends. 15.000 gold difference. Jangan sampai ini sampai kepala 2. Wah. Ntar jadi kayak umur aku, 20. Waduh, emang 20 bukan 3? Iya, waduh. Tapi ini dia nih, dari seorang Tas. Bakal coba untuk ditargetin terlebih dahulu. Para pemain dari Onyx kayaknya udah mulai bersiap lagi. Kyrie masuk ke dalam. Cancel game tadi keluarkan tapi lihat Tas harus mundur dengan wajahnya. Sas sangat di take down. Shutdown didapatkan di arah bottom lane untuk seorang Sas. Tapi di sisi sebaliknya Dreams gagal menendang langkah para pasukan dari Onyx ke dalam dasar sungai. Petrify Gaming, Boss Battle Everybody. Damage terlalu sakit dari seorang Best Turret. Kyrie mampu untuk ke dalam tapi cewek terlalu dive in, terlalu dalam, terlalu masuk. Dan ini bisa menjadi sebuah celah yang besar dimanfaatkan EVOS Legends. Kenapa aku bisa menjadi bilang celah yang besar? Karena terlalu komit terhadap base bisa dimanfaatkan EVOS ketika 3 tumbang mereka bisa Lord. Iya. Itu yang harus diperkirakan. Betul, Lordnya udah hadir dan ketika mereka bertarung di area base dari EVOS Legends, mereka bisa dengan cepat nge-refill HP-nya. Dan kita tahu ini hero-hero yang tebel yang dibawa oleh para pemain EVOS Legends, hero-hero yang bisa ngincer sampai ke area backline untuk para pemain Onyx. Jadi kita akan lihat apakah ini akan benar-benar menjadi momen perebutan retribution yang akan dilakukan oleh Kyrie dan juga Tas, atau bakal ada zoning out dilakukan, atau bahkan eliminasi yang bertubi-tubi dilakukan oleh salah satu tim. Ini kesempatan Tas untuk bisa membuktikan power of retribution-nya. Karena ini menjadi hal yang sangat penting. Ini fatal sekali. Ini fatal kalau tidak didapatkan oleh pasukan EVOS Legends. Mereka karena bisa didobrak abis-abisan oleh para pasukan dari Onyx. Cancel yang sangat tepat. Kalau memang tidak bisa melakukan adu retribution, ada baiknya di-cancel saja, Nevin. Iya, agak susah juga karena dari segi manajemen wave minions, Onyx lagi memegang kendali tersebut di area top lane. Bahkan kita melihat juga Dreams harus dikirim dan ini dia. Kita akan lihat sebentar lagi Boots sudah mulai menuju ke bagian belakang. Mencoba melakukan zoning out untuk para pasukan EVOS Legends. Tapi damage dari Sas terlalu sakit. Butuh ke arah belakang, mencoba untuk mengamankan teritorial. Poking damage seorang Tas terlalu sakit. Bahkan seperempat darah dari seorang Tas di sisi belakang. Mereka harus kehilangan Hijume. Mereka kehilangan Psychos. 2 player hilang. Lord sudah tidak berarti. 3 bakal menjadi bencana. EVOS Legends. Ini bencana untuk mereka.
3 player mereka dihilangkan. Mereka punya beras, mereka punya tas. Tapi lihat apakah mereka mampu membendung permainan dari para pasukan dari Onyx yang mencoba untuk menyelesaikan game ini. Dan Onyx, sang penjaga upper bracket, memupuskan harapan EVOS Legends untuk menuju ke upper bracket. 2-0 berhasil diamankan oleh para pemain Onyx dengan teriakan juga dari para Sonic. Kali ini mendukung tim mereka. Karena memang permainan yang bagus banget mereka berikan kali ini. Clean Turtle, 3 turtle berturut-turut untuk 2 game yang mereka jalani. Tapi EVOS sayang sekali ternyata belum mampu untuk memberikan pembalasan dendam dengan flexible pick mereka di game yang kedua. Gagal balas dendam dan bahkan 2 poin tanpa balas. Nevin, lihat tuh the power of BA-BA-nya di print gak tuh di situ? Di bawah semua BA-nya ya di printan. Dan lagi-lagi Sans ini dia salah satu hero ataupun player yang benar-benar mengerikan. Sans nih bos, Goldon tuh kan. Memang Sans sudah nggak ada lawan ya. Memainkan 5 device dari teman-temannya. Tapi baik lagi, congratulations Onyx. Begitu kuat di